Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat 3D model menggunakan SketchUp. Jadi SketchUp ini merupakan salah satu engine yang dapat membantu kita untuk memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Oke, actually SketchUp ini juga bisa kita buat sebagai patokan ya untuk menghitung ukurannya, menghitung volumenya, luasannya juga bisa dipakai gitu. Jadi memudahkan kita ketika kita akan menghitung RAB bangunan nantinya. Seperti itu. Jadi semi-semi BIM seperti itu. Tapi kita harus membuatnya dalam ukuran tertentu gitu ya. Jadi ya modelnya memang benar-benar terukur. Nah, ini adalah tampilan awal SketchUp ketika kita membuka programnya. Jadi satuannya pilihannya ada opsinya milimeter, sentimeter, inci, atau meter. Kita bisa pilih dari awal sini atau nanti bisa diubah setelah kita membuka SketchUp ini. Oke? Karena biasanya semuanya project itu lebih umum untuk menggunakan milimeter, maka saya akan di sini menggunakan satuan milimeter. Jadi software CAD, Revit lainnya itu biasanya pakai milimeter, jadi kita pakai milimeter. Oke, akan saya buka SketchUp-nya. Oke, ini adalah tampilan awal SketchUp. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat di bagian atas toolbars-nya masih kosong, nggak usah khawatir loh kok nggak sama gitu ya. Ini bisa dikeluarkan gitu ya, sama seperti bisa di view, kita taruh di sini gitu, sama seperti di AutoCAD juga gitu ya. Oke, di sini ada ya user interface-nya lebih mudah juga. Di sini ada select ya untuk men-select objek, kemudian ada eraser, ada line ini untuk menggambar. Kita coba. Nah, ini untuk menggambar manual. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Oke. Kemudian ini ada freehand. Nah, kita mau buat ukurannya kayak gimana? Oke. Saya hapus dulu. Kemudian kita kembalikan ke line dulu. Nah, ini ada arc kalau kita mau bikin lengkungan. Ya, ada 2 poin, 3 poin, atau pi. Ya, nanti bisa dicoba-coba kalau pi itu seperti apa gitu. Kemudian ada di sini ada shape, ada rectangle, rotate rectangle, circle, atau polygon. Ya, kita coba yang rectangle. Nah, jadi langsung jadi shape-nya seperti itu. Oke. Kemudian ada push pull. Nah, ini sama seperti extrude. Fungsi extrude kalau di SketchUp. Kalau kita bikin, maksud saya AutoCAD. Jadi AutoCAD 3 dimensi. Kalau kita sudah punya rectangle atau bentuk 2D yang tertutup, itu bisa di extrude. Nah, seperti ini. Kita extrude di sini. Nah, oke. Ini juga bisa dikontrol mau ketinggian berapa. Kemudian ada fungsi offset. Sama ya seperti di AutoCAD, kita coba juga. Nah, kita offset. Ini juga bisa diatur jaraknya mau berapa milimeter di offset. Kemudian ada move. Sama, kita pindah-pindahkan. Ada rotate, kita bisa rotate. Nah, ini bisa di-rotate. Kemudian ada lagi temperature tool. Ini untuk mengukur. Jadi kalau kita sudah punya sudah gambar gitu, ini tadi ukurannya berapa ya? Kok lupa, ini bisa diukur lagi. Nah, kita klik titik pertama, titik kedua. Kemudian diperhatikan di bagian pojok kanan bawah itu ada length, bar length ya di sini. Ya. Nah, di sini kebaca bahwa 1798 mm. Berarti ukurannya sekian. Kemudian ini ada A1, ini untuk membantu membuat keterangan gitu ya. Kalau yang ini settingannya dia menghitung luas langsung. Tapi ini bisa diganti-ganti. Misalnya floor plan. Nah, gitu. Ini untuk panah untuk memberikan keterangan. Kemudian ada pen bucket. Ya, ini untuk memberi material. Oke, kita coba.
Di sini ada material default tray-nya, warna merah, misalnya ada ini warna coklat. Oke. Kemudian ada orbit ya, ini untuk putar-putar aja gitu. Dan ada pen, geser, kemudian ada zoom, sekian. Kok nggak kelihatan? Ini ada zoom extend. Nah, jadi kelihatan semua objek yang tergambar di screen kita gitu ya. Yang lainnya nih advance. Jadi untuk yang basic kita perlu ini. Kalau misalnya mau kok kurang banyak ya, biasanya ada feature. Nah, ini kita bisa keluarkan view toolbar, ada large tool set. Nah, kalian perhatikan ini kalau large tool setnya saya centang, dia akan tampil di screen saya. Kalau ini tidak saya centang, kalian sukanya yang lebih bersih gitu, bisa juga nggak usah dipilih gitu ya. Oke, kalau ini sebentar saya pilih karena saya terbiasa melihat banyak toolbar di sini, lebih safe gitu modelnya. Oke, kalau sudah, kita di sini ada juga tampilan style. Nah, ini juga perlu dikeluarkan karena perlu di view dan ditaruh di screen kalian gitu ya. Kenapa kok ini perlu? Karena misalnya nih ya, saya bikin ini ada objek. Kemudian di sini saya ada lagi objek gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya begini, ini nggak kelihatan, ini bisa kita lihat style. Nah, ini jadinya transparan. Ini pun kita bisa lihat gitu ya, ukurannya berapa ini. Nah, kita bisa tembusin ke sana gitu. Ini juga kita bisa ukur. Kalau dia bisa transparan, kalau dia tadi nggak transparan, nah seperti ini kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngukur ke sisi titik sudut yang sebelah sana itu berapa panjangnya, kita nggak bisa. Jadi harus di set yang transparan. Itulah kenapa saya rasa lebih bagus, saya suggest kalian untuk dikeluarin jadi stylenya ditaruh di toolbar bagian atas ini. Oke. Ini ada shadow, kalau mau kelihatan shadow-nya. Oke, itu sementara untuk tools yang ada di SketchUp. Ya, ada ini untuk tools gambar, modify, kemudian ini untuk mengoperasikan ya, jadi putar, memutar, mengzoom, atau menggeser-geser. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba membuat model dasar di SketchUp yang baik seperti apa gitu. Oke, jadi ini sudah bersih ya tampilan work plan saya. Nah, ini ada ground, kalau di SketchUp ada ground, ada sky. Bisa nggak Bu diganti misalnya, saya lebih nyaman satu warna, kayak di CAD itu kan satu warna semua bisa. Jadi di sini ada di tray, default tray, ada style di sini, kita ganti, pilih yang edit. Kemudian di sini ada background kan, ada sky dan ground, kita hilangkan di sini, nggak usah dicentang. Backgroundnya bisa kita ganti putih seperti ini. Nah, kalau ini lebih nyaman, silahkan dipakai seperti ini gitu. Oke, di sini ada garis biru, hijau, dan merah. Ini adalah sumbu XYZ, dan ini adalah titik pusat koordinat XYZ. Jadi, untuk lebih memudahkan, jadi kalau kita misalnya bikin objek, kita mulai di pusat koordinat, Nah, di sini. Nah, ini kemudian kita import ke CAD. Dia posisinya juga akan ada di pusat koordinat XYZ yang ada di program AutoCAD gitu. Nah, oke, kita akan mulai bagaimana membuat basic model di SketchUp. Nah, ini tergantung juga preference masing-masing orang. Jadi, sama seperti AutoCAD, ketika kita mau bikin bentuk rectangle, itu bisa langsung pakai rectangle-nya seperti ini, atau mau pakai line atau polyline ya kalau di CAD. Kalau di sini cuma line aja. Nah, kita akan buat rectangle seperti ini. Nah, kalau keluar garis merah atau hijau,
Nah, seperti ini. Itu berarti garis yang kita buat itu tidak lurus atau sejajar dengan sumbu Y atau sumbu X. Nah, oke, kita akan coba bikin rumah sederhana aja, tidak pakai strukturnya, itu kita bikin masif atau solid dulu aja sebagai latihan untuk membuat model dasar di SketchUp ini. Oke, saya akan buat sebuah rumah simple, sketsa aja ya ini. Berarti saya akan pakai rectang. Di sini saya coba. Nah, perhatikan ketika saya klik di titik pusat koordinat, kemudian kalian gerak-gerakan aja, berarti kalau ini masih bisa bebas bergerak, kita bisa menginput angka yang kita mau gitu ya, atau besaran yang kita mau. Lihat di display sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah, di sini adalah 7760,0 atau ini seperti ini, berarti 6729,927, berarti panjangnya 6 meter dan lebarnya 90 cm gitu ya, 0,9 meter. Nah, saya akan buat bangunan ini 6 kali 4 gitu aja, berarti 6000, 4000. Nah, sudah jadi. Jangan lupa, ini kunci penting. Ketika kalian membuat suatu objek di SketchUp, pastikan harus selalu kalian grup. Jadi ketika, kenapa harus di grup? Ketika nantinya objeknya sudah kompleks dan kalian mau mengedit, itu nggak akan merusak bentuk bangunan atau bentuk objek keseluruhan kalian gitu. Jadi caranya gimana di grup? Di double klik sampai semuanya ke select. Jadi pinggir garisnya ke select, kemudian alasnya itu juga ke select. Oke, bisa di reverse face. Kemudian di group, di bagian atas ada edit, kemudian make group. Ya, ini bisa pula tekan G atau defaultnya. Ini sudah saya ubah. Jadi shortcutnya untuk di SketchUp bisa diubah-ubah. Caranya gimana mengubah shortcut di SketchUp? Ini kita pilih yang atas, kemudian ada window, kemudian preference. Oke, template-nya tadi bisa diganti di sini kalau misalnya nggak cocok. Kemudian di sini ada shortcut, kita cari group. Nah, ini make group. Misalnya awalnya nggak ada, kita bisa masukkan hurufnya kemudian ditambah di sini gitu ya. Atau ini mau diganti, bisa dihapus, diganti huruf yang kalian prefer atau disamain sama shortcutnya di CAT mungkin ya, supaya lebih gampang. Itu terserah, jadi itu tergantung individu masing-masing. Yang jelas setiap bikin satu objek harus selalu di group. Oke, jadi ketika ini sudah di group, sudah keselect semua kan. Kemudian kita akan mengekstrud. Nah, sebelum extrude, kalau tadi itu pakai rectangle, kalau saya mau pakai line boleh, misalnya saya ambil titik di sini, kemudian, nah ini hijau, berarti dia tegak lurus dengan, atau paralel dengan sumbu Y. Nah, kita masukkan aja ini 4000 misal. Ini 6000. Ini lagi. Hijau ini berarti 4000. Oke, kemudian kita close di sini endpoint. Nah, sudah ketutup. Kita group. Bener nggak sih ukurannya? Kita punya di sini tape measure tool, kita bisa ukur 6 meter, 4 meter, sama. Dengan metode yang berbeda, kita bisa mendapatkan bentuk yang sama seperti ini. Oke. Saya hapus lagi, selanjutnya. Kemudian saya akan mengekstrud bangunan ini, rumah atau katakanlah apa ya, gudang gitu ya. Double klik, karena dia sudah di crop, kita nggak bisa edit langsung di sini, kita nggak bisa langsung mengekstrud. Nah, coba kita ekstrud, dia nggak akan bisa. Di sini ada tanda panah di silang gitu ya, seperti stop itu, berarti nggak bisa. Kita harus masuk ke dalamnya. Caranya gimana? Double klik sampai keluar seperti ini. Jadi ada garis terputus, berarti kita sudah masuk ke dalam grup yang tadi. Tinggal kita ekstrud. Kita tekan ini, kemudian kita tekan push pull. Di sini kalau sudah keselect dia ada titik-titik biru gitu, berarti dia sudah keselect. Kita klik satu kali, kita tarik ke atas. Perhatikan di sudut kanan bawah, dia akan bergerak-gerak juga parameternya. Kita akan masukkan ketinggian sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya 3,5 gitu ya. Oke, 3,5 meter. Kalau sudah, bisa di escape atau di klik select sembarang, diklik di luar. Oke.
bentuk kotaknya sudah jadi boxnya sudah jadi. Kita akan bikin bentuk atapnya, pakai atap lana aja biar gampang. Ambil klik measure tool di sini, kemudian klik garis di pinggir, boleh yang ini, boleh yang sebelah sana gitu ya. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Oke, kita akan ambil karena pelana puncaknya di tengah, kita tarik ke titik tengahnya. Nah, ini 2 meter kan, 4 meter bagi 2. Oke. Kemudian saya mau sudut atapnya misalnya 30. Kita punya di sini ada busur. Nah, ini protektor. Kita klik dulu sampai dia sebidang ya, paralel dengan sisi yang ini. Kita klik di sini, kita klik endpoint yang di sana, kemudian nah ini sudah lihat parameter yang ada di kanan bawah, dia sudah bergerak naik turun. Kita masukkan sudutnya misalnya 30 derajat. Oke. Di sini juga bisa 30 derajat. Oke. Kemudian kita akan menarik garis, kita pakai line. Kita tarik garis tengah di sini. Nah, ini sudah midpoint. Kemudian kita akan move. Nah, kita akan move. Caranya kita harus select garis ini, kemudian kita move, tekan M atau tekan M, klik salah satu titiknya. Ini misalnya karena kita bikin sumbunya di sini, kita tarik ke atas, ya. Ada garis putus-putus biru, berarti dia sudah paralel dengan sumbu Z. Kita tarik. Nah, ini adalah puncak atapnya. Oke. Sudah jadi bentuknya seperti ini, tapi ini kan belum ada atapnya, jadi masih bangunan solidnya aja. Ini boleh dihapus, boleh, supaya tidak mengganggu. Atau kalau mau nggak dihapus juga nggak apa-apa, karena kita masih butuh, kita akan bikin atapnya yang sederhana aja ya. Kita ambil tape measure tool-nya, kemudian pilih yang garis diagonal ini, kita klik satu kali. Nah, kalau garisnya pink, seperti itu. Nah, ini berarti ini dia akan sejajar dengan dengan garisnya itu ya. Oke, misalnya tebalnya 15. Yang di sini juga. Ini biar kelihatan. Oke, 150. Kita tarik lagi garis, biasanya 1 meter ya. Kita ambil 50 cm aja deh, 500 gitu. Ini juga diklik satu kali, kita tarik dulu ke kiri. Oke, kita bisa gambar di sini sekarang pakai line di intersectionnya. Oke, ini online. Ya, 4, 5. Kalau dia pada satu bidang yang sama, dia akan tertutup seperti ini. Jangan lupa di group. Kita group. Kemudian kita push seperti ini. Kita lebihkan 50 cm. Ini juga kita push 50 cm. Oke, sudah jadi. Untuk sementara ini adalah basicnya ya dari model yang kita buat. Jadi ada bangunannya, dindingnya, ada atapnya. Tapi ini basic banget karena kita nggak bikin beneran ada dinding dan kolom dan lainnya. Itu akan kita pelajari di video berikutnya. Jadi yang ini kita latihan dulu, bikin modeling yang simple-simple dulu gitu ya. Mau dikasih material? Boleh. Ini saya matikan dulu. Kalau shadownya nyala dia akan berat gitu ya. Kita akan cari materialnya di sini. Kita tekan B. Jadi B itu bucket paint tadi ya. Mau saya kasih di sini pilihannya materialnya mau diwarna aja atau dikasih benar-benar material gitu, ada roof. Misal ini roofnya. Nah, seperti ini. Kemudian dindingnya mau brick atau atau warna aja boleh. Misal seperti ini boleh. Kok warnanya coklat? Saya pengen ini tapi warnanya kok kurang coklat. Bisa diedit di sini. Nah, ini. Nah, kita gelapin gitu misalnya. Nah, dia akan berubah seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu video untuk model dasar, bagaimana membuat model dasar menggunakan SketchUp. Silakan latihan dulu, explore lagi bentuk-bentuk yang lain atau bentuk yang agak kompleks sedikit sebelum kita belajar di video berikutnya untuk bagaimana membuat struktur bangunan atau model bangunan rumah yang lengkap dengan komponennya, baik kolom, dinding, kemudian kusen, atap. Kalau mau pakai kuda-kuda, it's okay, jadi lebih komplit lagi. Kita akan belajar itu di video berikutnya. Terima kasih.